Assalamualaikum, kita dari mahasiswa Universitas Al-Wario, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian. Mau tanya-tanya, perkenalkan nama saya Sedana Samsul dan ini rekan saya. Ya, Nah, di sini kita dan kamera kami ambil yang berlayar. Ini kami mau tanya-tanya tentang seputar etika bisnis. Kalau boleh tahu dari tahun berapa ini rumah makan Kak? Dari 2004 sih. Terus selanjutnya ada penjual yang sangat jual nasi ayam bebek kayak begitu nasi apa kita kan Pak kan sebenarnya sudah di atas jadi kita jalan sakit. terus bagaimana kita jaga kualitas kita produk tak supaya tetap kedepannya bagaimana. Kalau misalnya tadi sudah ini buat baik wah bisa untuk disimpan juga gitu. Kalau kita itu simpan terus Ya, ini kan pasti sebelum kita buka mau makan pasti kita promosi bagaimana cara supaya orang-orang tahu kalau ada kita punya rumah makan. kalau dan teman-teman sih dulu Berarti sebutnya kayak stop apa kita mau ini tentang di bahan baku itu produk yang batang stop ini dan kalau tanya saya bertanya saja ini dari saya. Bagaimana memastikan kebersihan dan tempat produksi kita supaya menjaga kebersihan ini bagaimana? ketika orang si pengelola pakar kalau sudah pergi atau sudah dibayar kita Walata ini gimana? Kerjaan. Boleh foto-foto. makan itu pulang pun juga dapatnya tidak Bagaimana kalau tanya yang mengeluh begitu? Bagaimana tanggapan tentang produk yang dijual komen gitu kita dengar saya kalau memang kita ganti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Rafli Asmal Fajar dengan NIM D1A122024. Dan saya Septiana Samsul dengan NIM D1A122021. Di sini adanya kami di sini, kami akan menjelaskan hasil wawancara kami yang kami lakukan oleh beberapa responden. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, kami telah memperoleh dari data beberapa responden mengenai proyek kewirausahaan yang mereka lakukan. Salah satunya yaitu proyek rumah makan. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang akan kami bahas berdasarkan data yang kami kumpulkan dari beberapa responden. Berdasarkan apa yang sudah kami dapatkan dari beberapa responden, di sini kami mengambil kesimpulan mengenai rencana membuka usaha bisnis yang terstruktur dan jelas agar usaha yang kami jalankan itu bisa berjalan sukses, baik lancar dan sukses. Berikut beberapa poin yang kami bisa jelaskan mengenai data-data yang kami kumpulkan. Adapun poin yang pertama dari data yang kami kumpulkan yaitu yang pertama adanya ide bisnis. Mengapa ide bisnis? Yaitu membuka rumah makan kecil dengan fokus pada masakan lokal yang autentik dan menyajikan suasana yang ramah dan nyaman agar menimbulkan kesan yang elok bagi pelanggan.
Adapun poin yang kedua yaitu adanya analisis pasar. Mengapa kita harus melakukan analisis pasar? Karena melakukan riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap masakan lokal, menentukan lokasi yang strategis di area dengan lalu lintas tinggi, dekat dengan komunitas yang menghargai masakan lokal. Mengapa dengan menghargai masakan tradisional, mereka dapat merasakan masakan-masakan yang khas yang ada di kota mereka sendiri. Adapun poin selanjutnya yaitu adanya rencana bisnis. Di sini antara ide bisnis dan rencana bisnis memiliki pembedaan. Adapun rencana bisnis yaitu menganalisis persaingan antara menjual dengan konsep seperti rumah sendiri dengan vibes atau suasana yang nyaman dan makanan yang autentik dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada poin keempat, di mana poin keempatnya ini yaitu legalitas. Apa itu legalitas? Yaitu dengan memastikan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku untuk izin makanan, termasuk izin usaha, izin kesehatan, dan pemenuhan standar sanitasi agar proyek yang dijalankan ini bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Karena dengan ada semua izin yang dipegang oleh suatu proyek itu dapat memperlancar suatu proyek atau usaha. Selanjutnya ada poin yang kelima yaitu sumber dana, di mana sumber dana ini menentukan untuk modal awal seperti pinjaman bank, investasi pribadi, atau pendanaan dari suatu investor. Terus ada pengembangan menu. Pengembangan menu ini sangat penting. Mengapa? Disinilah makanan-makanan yang bisa dipesan oleh seseorang dan menjadi ciri khas suatu proyek rumah makan tersebut. Pengembangan menu yaitu membuat menu yang mencakup berbagai masakan lokal yang autentik dan menarik bagi pelanggan, serta menyesuaikan menu sesuai dengan musim atau permintaan pasar. Lanjut, di sini ada lagi poin pemasaran dan promosi. Poin pemasaran dan promosi ini berguna untuk memasarkan produk-produk yang kami jualkan, menggunakan strategi pemasaran seperti media sosial, situs web, promosi langsung, bahkan bisa dengan langsung bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperkenalkan rumah makan kepada pelanggan potensial atau masyarakat yang ada di kota-kota tersebut. Selanjutnya ada operasional. Operasional ini sangat penting, yaitu dengan menyusun jadwal kerja, mengelola stok bahan baku, menjaga kebersihan rumah makan, dan melatih staf untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan, agar pelanggan yang datang juga merasa nyaman dan akan terus tertarik untuk datang ke proyek rumah makan tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Mengapa pengelolaan keuangan itu penting? Karena sistem pencacatan keuangan yang rapi dan memantau arus kas secara teratur untuk memastikan keuangan restoran tetap sehat. Poin yang selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan ini setelah poin-poin sebelumnya, yaitu dari poin pertama sampai poin ke-9 dilakukan. Setelah poin pertama dan sampai dengan poin ke-9 dilakukan, barulah poin ke-10 yakni evaluasi dan perbaikan itu dilakukan. Mengapa evaluasi dan perbaikan itu penting? Karena melakukan evaluasi terhadap kinerja restoran secara berkala, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Selanjutnya yaitu adanya pengumpulan data proyek. Pengumpulan data proyek ini akan langsung dijelaskan oleh teman saya yaitu Septiana Samsul. Oke, di sini ada beberapa yang kami perhatikan dalam melakukan pengumpulan data-data dari usaha-usaha yang sudah kita tanya-tanya dari beberapa responden dan dari beberapa rumah makan juga tentunya. Ada banyak yang kita perhatikan di sini, diantaranya itu yang dari data penjualan harian, mingguan, sama bulanan, sama kita juga melihat dari tren penjualan berbagai menu atau produknya, sama pendapatan rata-rata per transaksi rumah makan. Di beberapa rumah makan juga kami memperhatikan mengenai rata-rata pengeluaran pelanggan per kunjungan, kayak berapa per orang konsumen mengeluarkan uang untuk makan di rumah makan tersebut. Sama kalau mengenai demografi pelanggan itu kita
lihat dari usianya, jenis kelamin, sama lokasi rumah makannya, yang apakah dia dari rumahnya jauh terus datang ke rumah makan tersebut buat memenuhi keinginannya. Sama ini, kita juga melihat bagaimana data frekuensi kunjungan pelanggan, preferensi menu atau makanan favorit pelanggan-pelanggan, sama umpan balik pelanggan melalui ulasan atau survei. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin di Google Maps, mungkin pada saat ada konsumen yang datang begitu. Terus selanjutnya di sini kita mengenai ini bahan bakunya atau stok barangnya, kita juga pantau stok barangnya sama ini tingkat pemakaian bahan baku. Nah, kita melihat perbandingan antara stok yang dijual dengan stok yang tersedia. Habis itu selain kita lihat pemasukan harian, mingguan, sama bulanan, kita juga lihat biaya operasional harian, mingguan, dan bulanan itu kayak sewa listrik, gaji karyawan, sama penggunaan uang yang lain-lain. Sama ini juga perbandingan biaya operasional sama pendapatan. Kita juga perhatikan efektivitas promosinya dan iklan yang dilakukan. Tapi beberapa rumah makan itu mereka bilang katanya berdasarkan hasil responden, hasil wawancara yang kita lakukan itu mayoritas rumah makan itu mereka tidak melakukan promosi di sosial media, di koran atau dimanapun, tapi mereka melakukan promosi itu dari mulut ke mulut. Jadi orang yang datang makan ke situ kalau dia suka, jadi dia menyampaikan kepada teman-teman yang lain, keluarga atau kerabatnya. Selain itu kita juga perhatikan respon pelanggan terhadap rumah makan tersebut. Terus kita juga harus mengetahui harga produk pesaing, sama ulasannya juga pelanggan tentang persaingan antara rumah makan. Habis itu evaluasi kinerja karyawan juga itu penting dengan tingkat kehadirannya, keterlambatannya. Apalagi ini yang paling utama itu dalam ini laporan laba rugi dan neraca, margin keuntungannya, pencapaian target keuntungan, permintaan pelanggan yang kayak ingin menu baru atau ada yang mau diubah, sama yang terakhir itu menurut dari hasil wawancara kita itu analisis biaya dan potensi keuntungan dari pengembangan produk baru. Untuk analisis data proyek, di sini yang pertama itu kita analisis penjualan. Jadi data penjualan harian, mingguan, sama bulan itu menunjukkan kalau penjualan cenderung meningkat selama akhir pekan. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti hari-hari itu bisa jadi waktu yang baik untuk promosi atau penawaran khusus. Sama tren penjualan juga menunjukkan kalau menu tertentu lebih laris dibandingkan menu yang lain. Kemungkinan untuk fokus pada menu-menu tersebut dan mungkin menambahkan variasi yang lebih menarik bagi pelanggan. Pengeluaran pelanggan per kunjungan itu mayoritas menentukan strategi harga dan promosi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan per transaksi. Yang kedua, kami juga analisis pelanggan, yaitu analisis demografi pelanggan, menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan berasal dari daerah sekitar yang mempengaruhi strategi pemasaran dan promosi seperti mahasiswa dan mahasiswi. Ini frekuensi kunjungan pelanggan juga menunjukkan seberapa efektif upaya retensi pelanggan serta potensi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan program loyalitas atau diskon khusus. Lanjut. Untuk analisis persediaan bahan baku, di sini kita cuma pantau stok barang yang membantu menghindari kekurangan stok dan memastikan ketersediaan produk yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sama tingkat pemakaian bahan baku itu juga membantu pengelolaan biaya persediaan dan menghindari pemborosan atau kelebihan stok. Yang kalau analisis biaya operasional itu kita identifikasi area di mana kita dapat menghemat biaya, misalnya kayak
Misalnya kayak mengoptimalkan penggunaan energi atau mengurangi pemborosan. Untuk pemasarannya di sini kita cuman pantau atau kita evaluasi promosi dan iklan ya. Dia ini membantu menentukan strategi pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan menarik pelanggan baru. Terus respon pelanggan juga terhadap promosi itu sangat membantu strategi pemasaran untuk meningkatkan return of investment dari upaya pemasaran. Untuk ini analisis umpan balik pelanggan, dia ini memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan bisnis sama area yang perlu diperbaiki. Survei kepuasan pelanggan dapat membantu memahami tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan dan mengidentifikasi area di mana yang dapat meningkatkan pelayanan. Untuk analisis kinerja karyawan, dia ini membantu mengidentifikasi karyawan yang berkinerja tinggi dan memberikan penghargaan atau perlakuan yang pantas, serta kita identifikasi karyawan yang memerlukan pelatihan atau bimbingan tambahan. Kalau untuk keuangan, saya rasa ini cukup laporan laba rugi dan neraca yang melacak kinerja keuangan bisnis, sama kita identifikasi tren dan pola, sama membuat juga keputusan keuangan yang tepat untuk bisnis. Adapun analisis kompetitor, dia di sini yang kami tangkap itu membandingkan penjualan dan promosi yang pesaing untuk memahami strategi, sama kita juga menyesuaikan strategi kita untuk tetap bersaing secara halus. Sama ini juga menganalisis harga produk pesaing untuk membantu menentukan strategi harga yang kompetitif. Selanjutnya analisis pengembangan produk, dia ini permintaan pelanggan untuk menu baru atau peningkatan menu yang membantu kita untuk menentukan peluang atau pengembangan produk yang meningkatkan minat pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Itulah beberapa penjelasan atau dari data-data yang kami kumpulkan dari suatu responden, yang dimana responden ini melakukan suatu proyek kewirausahaan dengan membangun sebuah rumah makan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari materi itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi yang kami bawakan, yaitu proyek kewirausahaan dengan etika bisnis. Mulai dari data-data yang kami kumpulkan sampai dengan pola pengembangan proyek kewirausahaan yang dilakukan oleh responden yang kami wawancarai. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Andi Rafli Asmal Fajar dengan rekan saya Septiana Samsul pamit undur diri. Bila ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman atau yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.